Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah yang Allah muliakan, kita awali halaqah kita dengan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat umur yang sampai malam hari ini dan detik ini kita semua diberikan umur Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmat umur? Kalaulah kita hari ini berumur 60 atau lebih, 60 tahun kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa, maka sisa umur ini menjadi jawaban untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah, faman ahsana fima baqiya, barang siapa yang punya sisa umur dan sisa umur dia itu dia berbuat baik, maka janji Allah adalah ghafara ma madha, Allah ampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Fama baqiya, termasuk juga ketika orang berbuat baik sisa umurnya ini, Allah akan ampuni juga dosa mungkin yang dilakukan semasa hidupnya. Namun sebaliknya, Rasul menjelaskan, orang diberikan sisa umur hidup dan dia masih hidup, masih asa berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Tengok janji Allah, ukhiza ma madha wa ma baqiya, maka orang itu akan dihukum dengan dosa-dosa yang pernah dia amalkan sebelumnya dan juga dosa yang dia kerjakan pada masa sisa hidupnya. Maka dua pilihan kita di umur yang tua ini, yang pertama memperbanyak kebaikan-kebaikan, amalan-amalan untuk menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan pilihan yang kedua, na'udzubillah, beda pilihnya, apa sisa umur yang sedikit ini masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menceritakan bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tentang kasih sayangnya Allah ketika ada tawanan perang. Di antara tawanan itu ada seorang ibu yang punya anak masih bayi yang masih menyusui. Tak kala ibu ini lepas dari tawanan ini, si ibu dia cari anaknya di tengah-tengah kerumunan yang ramai itu, sampai akhirnya ibu ini menemukan anaknya. Langsung dia ambil, dia tingku, disusui. Rasul bertanya kepada sahabat, atarawna tarihah ilanna, wahai para sahabat Rasulullah, tengok ibu itu, apakah mungkin ibu itu melemparkan anaknya dalam api? Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, enggak mungkin. Ibu yang begitu penyayang sama anaknya, enggak mungkin dia lemparkan anaknya dalam api. Kenapa, kata Rasul? Yang pertama, ibu itu mampu menahan anaknya tidak kena api. Yang kedua, ibu ini penuh dengan sayangnya, cintanya pada anak itu. Enggak mungkin dia lemparkan anaknya ke dalam api. Kata Rasulullah, sahabat ketahuilah, sayangnya Allah, cintanya Allah melebihi cintanya ibu itu. Allah enggak ingin hamba-hambanya Allah tempatkan neraka. Inilah contoh kasih sayang Allah. Maka Allah berikan kita ini kesempatan setiap saat untuk dosa-dosa harian kita yang pernah kita amalkan,
Nyoro Rabu, dosa hari ini Allah akan ampuni. Gimana caranya? Orang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dosa hari itu Allah ampuni. Namun kadri Ustaz, kabar bulan-bulan. Nah, dosa yang mingguan itu Allah ampuni dengan orang hadir menunaikan sholat Jumat berjamaah. Al-Jum'ah ilal Jum'ah kafarah, kata Nabi. Antara Jumat dengan Jumat itu pengampun dosa. Maka dosa mingguan ini Allah ampuni dengan tadi datang ke Jumat. Yang dosa bulanan, setiap tahun Allah hadirkan Ramadan. Tahunnya Ramadan, tahun depan ada Ramadan. Maka Ramadan itu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, yang menunaikan ibadah Ramadan, ghufira, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dosa bulanan itu Allah ampuni dengan kita ini menunaikan tadi puasa Ramadan. Maka mengamalkan ibadah yang Allah perintahkan bukan hanya menunaikan kewajiban, namun juga makna sebaliknya bahwa itu pengampunan dosa. Namun kiban Ustaz, kamu nyukadrib kamu Ustaz, umur kamu puluhan tahun, apakah dosa-dosa kami diampuni? Maka orang yang pergi haji, sabda Rasul, laisa li haji mabrur, tidak ada untuk haji yang mabrur kecuali orang itu Allah adakan, lahirkan kembali, semua dosanya Allah ampuni. Namun nyanda Ustaz, kamu kadua-dua, kamu dengo-dengoin daftar haji payapre 12 tahun. Nah mungkin kamu jawab haji. Nah kalau nggak mungkin pergi haji, sabda Rasul juga bahwa barang siapa yang hadir ke tempat-tempat pengajian, maka pahalanya sama dengan orang pergi haji. Dan bahkan ketika orang ragu, memang Rasul kembali menegaskan tamma hajatu, sempurna hajinya. Diialang nale pengajian tiap minggu sabe-sabe kerja. Maka janji Allah, orang itu sama pahalanya seperti orang menunaikan ibadah haji. Inilah contoh kasih sayang Allah. Namun mulai malam hari ini, karena kita menghitung-hitung hari, maka setiap geraknya, setiap langkahnya, Nabi menjelaskan juga bahwa pengampunan dosa setiap saat itu adalah istighfar. Nah, istighfar yang singkatnya kita baca astaghfirullahaladzim. Yang singkatnya tadu astaghfirullahaladzim, tadu astaghfirullahaladzim. Saja setiap langkah itu astagfirullah. Oleh sembahyang dibaca yang agak panjang baju, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua kita ini hafal. Namun di tengah malam atau habis subuh, Nabi juga mengajarkan, kata Rasulullah, ini hadis dari sahabat Syudat bin Uwais radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi. Kalau Rasulullah sayyidul istighfar, maka istighfar yang paling sempurna, kata Nabi, adalah ayyaqulal abdu, seorang hamba itu baca Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan kami, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, hana Tuhan selain Tuhan, ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, engkau ciptakan lun Tuhan, ya Allah, dan lunyo hamba adrat. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya akan berusaha selalu menunaikan janji lu kepada Allah untuk beribadah menyembahmu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, saya berlindung dari kejahatan yang pernah lumpuh. Seterusnya, abu ulaka bi ni'matika alayya, saya mengakui nikmatmu ya Allah begitu banyak. Sambungan hadis, wa abu ulaka bi dzanbi faghfirli, dan untuk mengakui juga terlalu banyak dosa-dosa yang pernah lumpuh, maka ampunilah ya Allah. Terus
fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Tidak ada zat yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Rasul menjelaskan, wa man qalaha minan nahari mukinan biha wa mata min yaumihi qabla ayyumsiya. Barang siapa yang baca istighfar di pagi hari dan sore harinya dia meninggal dunia, janji Allah, fahuwa min ahlil jannah, maka orang itu akan Allah tempatkan dalam surganya. Selanjutnya, waman qalaha minan lail wa hum muqinun, yang baca di malam hari penuh keyakinan dan dia meninggal di pagi harinya, janji Allah, wa huwa min ahlil jannah, orang itu akan Allah tempatkan dalam surganya. Maka setiap langkahnya, duduknya, bacalah istighfar yang pendeknya, kalau mampu yang panjangnya, oleh yang terbanyak. Yugo istighfar, yugo ini tasbih, takbir, wa tahmid. Ini bacalah istighfar dulu. Yang sedangnya, yang lengkapnya bacalah ini. Saya ulangi biar hafal. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ini ucapan yang disebut dengan sayyidul istighfar. Inilah istighfar yang sempurna, ini bukan sahabat. Maka mumpung masih ingat, masih hidup, maka sampaikan juga utang-utangnya ke anak-anaknya. Jikalau nanti utangnya belum terbayar dan keburu Allah cabut nyawa kita, anak-anak sudah tahu, oh ayah lun nautang. Kesimpulan, ya orang diskusikan, utang don, misalnya kamu bayi, cuman kamu lagi tempo, lagi wadai, mungkin 6 bulannya, mungkin 2 bulannya. Atau yang hari ini bapak masih punya istri, tengok dua-duanya pegah ngainang dro bahwa dro nautang. Untuk apa itu? Kita meninggal, ada orang yang menjamin hutang kita. Luntuan amalkan ini. Tak kalah luntuan duduk ngainang dro. Karena kita ini berusaha, dan berusaha ini kita utang sama ini, utang sama ini. Kita sampaikan ke perumahan dro, nautangannya. Kalau kita ini pendek umurnya, Allah tetapkan ajal kita sudah sampaikan, dan perumahan pewaris kita tahu bahwa kita punya hutang. Kaum muslimin, muslimat, jamaah yang Tuhan hormati, syarat yang keempat dari harta atau pinjaman itu adalah ma'lumiyatud dain. Artinya utangnya itu terukur dan dia utangnya itu jelas. Yustaratu fir rahat ayakunna adain almarhunu bih ma'lumal qadar. Jenisnya jelas, jumlahnya jelas. Kalau hutang itu uang, berapa uangnya? Kalau hutangnya itu emas, berapa emas yang dipinjam itu? Dan juga sifatnya jelas, kayak tadi, berapa emas hutang itu, kalau mayam apa dia? Maka itu menjadi nanti tanggungan dan dia akan dikembalikan. Maka dalam barang yang dipinjamkan tadi, syaratnya dalam mazhab Syafi'i itu yang dipinjamkan itu dia hutang, dan yang kedua hutang itu dia nggak bertambah, pinjam 5 hutangnya 5. Kalau ada orang yang pinjamkan uang untuk gadai ini, dia pinjamkan 5, lantas mensyaratkan dikembalikan 6, itu akadnya batal, akadnya tidak sah. Yang ketiga tadi, itu hutang wajib dikembalikan. Makanya biasa, kalau harga kereta itu misalnya, kalau kereta sebagai gadaian, jaminan gadainya 12 juta, itu boleh dipinjam uang 10 juta ke bawah. Supaya apa? Kalau orang yang nggak mampu membayar, dijual keretanya menutup hutangnya. Namun sisa dari penjualan kereta itu, kalau ada sisanya, tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan.
Lu gadaikan undalun ke tengku nasir. Pada mium undarannya hari ini harganya pasarannya 12 juta. Pindah pada peng 10 juta. Selang setahun kublo undanya. Mentona yum 11 juta. Berarti utang penuh 10 juta, berarti orang ada kublo nah 11 juta nah lebih peng 2 juta. Maka 2 juta menjadi milik orang yang menggadaikan. Yang berhak mengambil, yang meminjamkan itu senilai berapa pinjamannya. Maka ini tadi luzum dia wajib dikembalikan, dan ma'lumatud dain utangnya itu atau pinjaman yang dipinjamkan tadi jumlahnya jelas, jenisnya akurat. Kalau bahasa hari ini spesifikasinya jelas. Maka ini yang disyaratkan untuk barang-barang yang dipinjamkan dan barang-barang yang digadaikan. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ada pertanyaan yang kita pending dari Tengku Muslim. Emang kita jawab nggak penuh karena memang waktu KB malamnya. Pertanyaannya adalah ada si B mugo belang si A. Di ialam pembagian orang punya sawah dengan orang yang bekerja urung mugo itu 2:1. 1 untuk orang yang punya harta sawah dan 2 untuk orang yang bekerja. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang yang po belangnya, yang punya sawah ini pinjam uang bak si B yang mugo belang, bagaimana dia? Apakah mentonjit? Nah, mugo belang si A. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kembali kita ke awal bahwa gadai itu bukan pemindahan hak milik. Kalau pemindahan hak milik itu namanya jual beli. Belang lun lumpoblo kedran, maka berubah dia hak miliknya. Yang berokon belangnya ada lun, kalau lumpoblo bakdran, maka belang menjadi hak milik dran. Namun bukan memindahkan hak milik. Artinya dia tetap menjadi milik si A. Namun itu sebagai jaminan. Andai-andai si A tadi nggak mampu bayar utangnya ke si B, maka sawah itu ya sebagai jaminannya. Maka kalau begitu si B mugo ada belang si A pinjam peng bak si B, si A gadaiannya adalah sawah itu, si B tetap boleh mugo dan berlaku hukum biasa menyebabkan sahabat banding 2, ya tetap berlaku hukum ini. Yang mugo tetap dapat 2, yang po belang tetap dapat 1 karena belang masih punya si A, bukan punya si B. Namun jikalau si A nggak mampu bayar hutangnya, maka sawah itulah dijual dan boleh si B membeli. Setelah dihitung berapa utangnya, maaf, utang 20 juta misalnya, harga belang penuh 100 juta, si A boleh membeli sawah itu, si B boleh membeli sawah si A tadi dengan harga 100 juta, ambil 20 jutanya, yang 80 jutanya kembalikan ke si A karena dia yang punya sawah. Kalau itu juga Muslim, apakah boleh mugo mendang belang? Sementara orang yang po belangnya pinjam peng bakdran, bagadai belang bakdran, boleh. Hukumnya tetap seperti biasa, tidak ada perubahan. Hanya saja sawah itu sebagai jaminan hutang atas uang yang dia pinjam. Oke ya, yang Muslim. Nah, silakan. Jadi dua memang kemungkinan ya, cuma dia mengatakan akan nanti. Sebagai contoh, ada pertanyaan ayah tentang mereka. Tetapi neomongkan, tokul, dipok lah mong. Karena dia dengan, ya, yang sudah kali buka. Ya, berarti ini kembali. Bagaimana kalau barang jaminan itu hilang? Nah, barang itu hilang. Maka para ulama 4 mazhab
menjelaskan. Yang pertama, barang itu dia sebagai jaminan kalau barang itu hilang karena kelalaian pihak. Ini misal tadi belang badine kurung, dan belang ini tetap punya si A. Namun ketika belangnya banjir bandang, dihantam sama air, maka ngoplah bunuh belangnya, bahkan sikannya kanyut dengan sikan itu. Maka dihitunglah berapa harga sikannya. Kalau yang tinggalnya misalnya tadi yang uang 20 juta, yang tinggal ini hanya harganya nilainya 10 juta, maka jual yang 10 juta ini, nah mantau nautang 10 juta itu. Belangnya pulau yang yung 10 juta, nah cok yang lain dong menutupi hutangnya 10 juta lagi. Namun jikalau ini juga habis semua belangnya, ada yang becuk deh, maka utangnya tetap 20 juta dan kembalikan 20 juta. Lagi Pak. Bahkan karena itu belang hanyut bukan karena kelalaian, namun faktor alam, maka bebannya menjadi beban orang yang pinjam uang. Terima kasih Muslim. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi yang utang tidak, jadi bagian dua bagian percobaan, jadi macam yang sama. Jadi percobaannya yang terakhir tu, bantu ya pembelian percobaan sudah ini hanya bayi dan ini juga hanya hasil tunggu. Coba itu sendiri ya, yang kita tak, kita kau tak boleh dah, yang ada negara itu, mereka dulu utang sama. Oh, kalau pun dia dia utang bertahun-tahun tu, dia terbaik, terbaik. Itu yang kaki hanya ini tadi. Ada lagi ni kan, karena yang tu. Ya, saya menjelaskan saya belum nyambung pertanyaan. Silakan Pak. Jadi kan itu dulu berubah belah. Jadi di pihak Kementerian Taman itu pinjam buku kalau dua kota. Pinjam hutang, pinjam hutang. Jadi lo berubah belah. Karena dia belah, karena nggak bayar orangnya. Orangnya dua, orangnya baru bayar hutang. Oh, ya. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya, berarti ini pernah berhutang ke lembaga, dan lembaga itu sudah lama sekali, dan bahkan para pejabat di lembaga itu karena deh, ada kan pemerintah no. Nah, namun sekarang ini kita mau bayar hutang karena kita ngutang. Pertanyaannya, kemana kita bayar hutangnya? Ini saya jawab dengan sebuah kisah dari sahabat-sahabat juga, sebagai inspirasi, dan ini juga menjadi bahan untuk hal-hal yang lainnya. Dulu di masa para sahabat, masa Rasul juga sudah muncul dia korupsi. Artinya korupsi bukan hanya hari ini, karena jamun. Namun bentuk korupsi kalau lagi jino masa Rasulullah dan para sahabat itu ada sebagian sahabat yang korupsi. Gimana korupsi ini? Dulu ada perang. Begitu habis perang, kaum muslimin menang, maka semua harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah menjadi dia milik orang yang menang perang. Maka ketika disebut dengan harta ghanimah namanya. Ghanimah perang, arti harta rampasan dari perang itu. Nah, ghanimah perang ini dibagilah rata untuk semua orang yang ikut perang. Ada berbentuk kuda dia, berbentuk baju besi,
emas dan sebagainya, jadi milik dia orang yang menang perang. Nah, ada sahabat yugo dibagi harta perang tadi, kawai ke cowoknya. Yugo bagi pada dia. Kawai cowok. Nggak keluar rumah. Nah, bantu rumah kesusah punya. Dia tahu hukumnya bahwa ini bukan hak dia. Karena dia dapat juga nanti yang kali dibagi, nah cempe punya. Yang kalau dibagi, nggak kecok, yugo dibagi. Susah sahabat ini, dia kembali jumpai panglima perang. Yang ketika itu namanya, kalau saya nggak salah, Khalid bin Walid. Melaporkan, ya panglima perang, saya tadi sudah ambil harta perang, yugo dibagi. Namun hari ini saya menyesal, saya kembalikan. Nah, kata Khalid bin Walid panglima perang, itu pun juga bukan hak saya. Itu adalah harta semua orang yang ikut perang. Nah, kau dalun. Nah, kalau engkau mau kembalikan harta itu, kembalikanlah untuk semua orang yang ikut perang. Dedang urungnya. Pakon dedang. Karena orang yang ikut perang jumlahnya ratusan dan bahkan ribuan jumlahnya. Kibang dibagi. How gendan? Pertanyaannya, how gendan? Muncullah sahabat Abi Hurairah memberikan solusi. Kalau begitu, susah tak bak dipikir kibane pulang pengen. Karena banyaknya tentara yang ikut perang. Hana mungkin jak rumahnya. Karena bingung mendung. Nah, jino necok bunuh hartanya, sedekahkan. Niatkan pahalanya untuk semua orang yang ikut perang. Nah, kalau begitu, cara kita hari ini pernah misalnya, dulu ketika anak mit, dak gula, cok kue 5 ombok, bayi 2. Ini misal. Yang 2 ombok, kalau 5 ombok lepas jauh, 5 baca pada. 2 ombok bayi. 3 orang nale, 10 orang kasih peluk, kali peluk. Setahun, hitung dia berapa. Nah, jino nak bayi kuenya, yang kue kah nale, kah biung. Kamu pongon anu pikahan aja. Jadi kiban cara hitung berapa pada makan kuenya, padumpeng sedekahkan ke fakir, ke miskin, niatkan nyo sedekah lo nyo untuk yang pokok kue barakon yang lupa juga lupa bayi lo. Kenapa ada bayi le? Atau mungkin pernah barakon naik motor lebih-lebih, hanya bayi yang pola lebih ke umur anale, mana anale? Itu belum boleh jangan benda ceng lebih-lebih anak bayi. Kira ongkos je kau. Benda ceng ini lebih-lebih pada minum. Yang nak beri pakai yang mana ceng pada minum. Ah, itu pada saya ni 5,000 misalnya. Nah, 10 gua anak bayi. Berarti 40,000. Cok peng 40,000, sedekahkan ini ke fakir, sedekahkan ini ke miskin, niatkan. Nyo sedekah lo nyo pahalanya untuk sopir labi-labi yang merokok dalam bayi. Tinggal lagi encik. Nyo utang lo merokok sekian-sekiannya. Yang golong bayi lo uri hanapak le urungnya. Makanya sedekahkan niat lo adalah ya untuk urungnya, untuk melepaskan hutang lu merokok yang golong bayi. Itu caranya kita hari ini melepaskan hutang yang nggak tahu lagi ini mau kemana kita bayar. Terima kasih. Tunggu ibu. Ya, yang lain silakan yang mau tanyakan. Soal gading. Soal gading. Cuma ini bersifat utang, bukan gading. Cuma utang ini terlampau paket lebih baik. Ataupun kata gading terlampau paket lebih baik. Masalahnya menyota gading kan biasa wo kamu. Cuma tu hak wo tahu kamu, hana wo kamu tu kan. Semasa kita nyoba gading tiga ribu. Tiga ribu masa kita nyoba gading yang tabung. Dia tu dua orang. Ataupun menyertai dulu mau jika dulu mau itu mau. Cuma kata lapor orangnya tak pulang gadenya. Tak pulang kan sehari yang bubur dengan laki, bubur dengan pinjam, ataupun bubur dengan itu dia. Kalau itu dia menyertai dulu menyertai kan itu berbor. Tapi bantah tu harganya yang tapi bicara untuk kembali. Ya. Terima kasih.
Tadi kita bahas di antara syarat kita nih meminjamkan pinjaman tadi, dia maklumiyatud dain. Jumlahnya terukur menurut rupiah, berapa rupiah. Kalau dia emas berapa banyak, kalau dia mungkin ya pakai berapa baju misalnya. Nah, karena ketika itu orang yang meminjamkan uangnya senilai 10.000 dan dia ambillah angka dengan rupiah tadi 10.000, kalau begitu dikembalikan juga dia 10.000. Namun angka katri ustaznya, ya kan pakai ngecok rupiah orangnya, pakai ngecok ini ukurannya, nilai kan nilai rupiah nilainya. Dan ketika orang minjamkan tadi 10.000 dikembalikan 20.000, maka yang 10.000-nya itu dia riba. Maka ketika kita buat akad gadai itu, dia jelas menyopeng padumpeng. Oh 10.000, artinya lu pinjam peng gadanya 10.000, nah pulang 10.000. Nah, adapun masa katri bonus sepakati. Nah, ketika dia masih sepakati tadi misalnya 2 bulan, maka setelah 2 bulan orang yang punya uang ini mengingatkan yang mutang dron kan orangnya penyampaian lun 10.000 hana lun nah heder nyokotan siji. Makanya bunyi ayat kalau memang berhutang liyaktub bainakum katibun bil adl, tulislah sebagai bukti. Hutang lun padung 2 juta pani nah hana saksi bihana hana saksi nah kita si hana ci, nah berarti kan ada buktinya. Nah kalau begitu kembali Muno bahwa kalau diukur dengan uang atau rupiah tadi, maka pengembaliannya juga dengan rupiah dengan nilai yang sama. Namun kan rubuh tak puluhan tahun nih nilai rupiah berubah-ubahnya. Nyata apa dong? Setahun mungkin ya 10 jumlah 60, wadahnya 10.000, ya itu kan risiko karena penyampaian mulai 10.000. Nah kalau hari ini diukur dengan rupiah hari ini, yang minjam uang hantu lagi nyencik lah, muncullah perselisihan. Dia pinjam orangnya 10.000 pokoknya ke 10 juta aja no. Bak takun no beda, berapa 10.000 no ke 10 juta. Hai bayi lagi. Nah bayi bayi itu akhirnya but ke pengadilan dan tetap juga yang menang ini yang angka 10.000 karena pinjam 10.000 dikembalikan dia 10.000. Maka kalau begitu yang mau meminjamkan tadi beri dia masa jelas. Masanya 2 tahun. Berapa tahun? Ini lakunya ini Jepang. Jadi jangan untuk berubah makna. Jadi kalau waktu kita dilakukan Jepang, itu pengennya. Kalau itu pun mungkin sebelumnya, coba yang poin kita tidak mampu sendiri. Jadi contoh hanya untuk hutang. Untuk hutangnya hanya untuk hutang. Yang biasa. Jadi padahal itu kalau betul. Jadi kembali tadi, karena maqasid syariahnya dari gadai ini adalah ini membantu orang lain, bukan dia akad murabahah. Kalau ingin keuntungan duniawi ini, maka ambillah akadnya akad tadi, akad jual beli atau akad sewa menyewa. Kalau mau kita keuntungan. Namun Buno, yang kita ukur ketika orang pinjam uang tahun 160-an tadi ini 10.000 dikembalikan 10.000 hari ini, yang real nampaknya rugi. Goda tuh. Namun ketahuilah di mata Allah ini enggak rugi. Allah tak mengukur. Maka di pertemuan sebelumnya kita mengkaji bahwa ketika orang meminjamkan uangnya 20 juta, maka orang itu sudah bersedekah dengan setengah harga yang dia pinjamkan.
Artinya pinjam orang 20 juta, nyuruh ke dianggap bersedekah 10 juta. Nah, kalau hari ini misalnya kelipatan 10.000 tadi ini, kalau hari ini mungkin dia 100 kali lipat mungkin, namun dikembalikan dia 10.000 lagi jumlah awal, maka selisihnya ini menjadi sedekah dia di sisi Allah. Ini konsep tadi dia gadai. Iya, terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, siapa silakan. Jadi dia ditamakan mengenai semayang mati. Jadi barang ini merupakan adalah tapi hanya antara benda-benda Iya. Jadi tinggal hubungan kita dunia dan pada bakal-bakal kita ampun dosa kayaknya dunia kedua ampun dosa. Jadi pertahunan ampun dosa lalulah. Jadi antara taubat dan tentang Allah yang taubat dan pun tidak ada dosa. Tiga teknologi yang terutama jadi hubungan antara taubat maupun dosa yang cepat. Ya, terima kasih. Ini hutang dikembangkan oleh Cik Ahmad. Ketika orang nggak sholat maka dia berhutang. Ketika orang nggak puasa maka dia berhutang. Ketika orang dipintahkan dia wajib zakat namun nggak bayar maka dia juga berhutang. Ketika orang bernazar untuk pergi haji dan nggak mampu dan belum pergi juga maka itu hutang. Maka ini utang yang dikembangkan oleh Cik Ahmad. Yang kedua, ketika orang lain pinjam uang orang lain juga maka dia juga berhutang. Yang pertama, apakah sama utang ini? Ya, berbeda. Ketika orang datang ke Rasulullah mengadukan bahwa, ya Rasulullah, ayah saya bernazar untuk pergi haji dan beliau belum pergi haji. Apakah boleh saya menunaikan ibadah haji untuk urun cilun yang gak bernazar? Rasul menjawab, fadainun alallahi aula antudha. Hutang pada Allah awal dibayar. Hutang memang. Nah, kalau begitu, yang sifatnya sholat tadi, zakat, puasa, yang gak melakukan, dia berhutang. Namun hutangnya dia kepada Allah. Yang kedua, ketika orang minjam uang orang lain, maka hutangnya dia kepada makhluk. Utang jin. Nah, hutangnya dia sesama makhluk. Nah, ketika orang berhutang kepada Allah, dia minta ampun sama Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, maka selesai. Namun ketika orang berhutang sama orang lain, Allah minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni setelah ngaurunya selesai. Maka sering ini penceramah itu menghadirkan hadis yang panjang. Bagaimanakah kondisi orang di hari akhirat? Rasul bertanya, atadruna manil muflis? Dan tahu enggak wahai para sahabat? Apa kata sahabat? Orang nanti di hari kiamat jadi orang-orang yang bangkrut. Manil muflis kata Nabi. Nah, sahabat menjawab, al-muflisu min ummati, yang bangkrut dari umatku kata Nabi, bukan yang enggak punya uang, bukan yang enggak punya emas, bukan yang enggak punya perak, namun datang pada hari kiamat dia membohongi ini, menipu ini, menzalimi ini, wa qadzafa kita. Artinya ini orang berhutang ke orang lain, hutangnya belum selesai. Nah, akhirnya pernah nyakiti orang lain, dia ada pahala sholat dia, maka pahala sholatnya diberikan ke orang yang pernah dia sakiti. Dia punya pahala puasa, puasanya itu pahalanya diberikan ke orang-orang yang pernah dia zalimi. Akhirnya habislah pahala-pahala dia, utangnya masih banyak. Akhirnya dosa orang-orang ini yang putang bakwanya pulang bakwanya, drokahana pahalale, dosa gop dikembalikan ke orang itu atas utang dia yang belum lunas. Akhirnya Allah tempatkan orang ini neraka jahanam.
Bahkan hubungan muamalahnya sama manusia itu hana bere. Utang enggak hana selesai. Ini hana selesai, hana selesai. Maka utang sama Allah, tak kala orang minta ampun sama Allah, Allah akan mengampuni. Bahkan hadis dari sahabat Anas bin Malik, kata Allah, inni ghafartuka, saya kata Allah akan ampuni dosa-dosa kalian walau kana anak ditumpuk dan tingginya setinggi langit. Engkau datang minta ampun, aku ampuni kata Allah. Ada seorang hamba sama Allah, dia minta ampunan. Apa ampunan dia? Dosa dia sebanyak pasir di bumi ini. Namun Allah datang dengan ampunan begitu banyaknya. Nah ketika itu dia utangnya sama Allah. Namun utang sama manusia tadi ini mesti diselesaikan dengan manusia itu dulu, baru Allah memaafkannya, mengampuninya. Jika mau utang-utang kuno siamat kan? Utang sama Allah ini, utang sama manusia ini. Maka orang yang paling baik kata Nabi bukanlah yang banyak ilmunya. Orang yang paling baik bukanlah yang tinggi jabatannya, yang cerdas banyak akalnya. Namun kata Nabi, orang yang paling baik adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Artinya enggak menyakiti ini, enggak menyakiti ini, enggak menyakiti ini. Sementara tadi orang yang dia ahli ibadah, banyak ibadahnya, namun ini tersakiti, 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 bukanlah orang yang terbaik. Ini hadis dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang terbaik ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Lagi yang Cik jelas Cik. Terima kasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi Ustaz dengan beliau itu diberi penjelasan tersebut hingga itu. Jadi beliau dan kematian dan kehilangan ibadah dalam keadaan sakit dan yang berwaktu. Hari beliau ini saya pada dunia saya dalam berbaru. Jadi semayang kedua dengan tidak merasa yang ketiga ya Allah. Jadi bagaimana? Ya. Ini pertanyaan Tengku Umum adalah ketika orang di masa umurnya sakit yang cukup parah, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, dan mungkin hanya tidur. Dan mungkin karena nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, maka orang ini nggak sholat. Nah kalau dia mengqadha, tadi Tengku Umum juga menjawab, kalau mengqadha itu ada di puasa. Yang ini mungkin ditanyakan, apakah ada qadha untuk sholat? Begitu ya? Begitu ya? Punah qadha untuk sholat. Iya, iya. Seorang sahabat namanya Amran Husain datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kena penyakit. Tadi engkau ajarkan kalau mau sholat mesti berdiri. Kibaan lunyu, lunah 60 beduk. Maka Rasul menjawab, sholli qa'iman. Di awalnya kalau mampu berdiri, sembahyang sambil berdiri. Fa in lam tastati, kata Nabi, kalau enggak mampu berdiri faqa'idan, sembahyang sambil duduk. Namun Nabi juga menunjukkan hadis ini, fa in lam tastati, kalau enggak mampu juga untuk duduk, fasalli ala janbin, salatlah sambil tidur dia mengarah ke kiblat, ala janbin. Kalau enggak mampu, kata Nabi, fasalli mustalqiyan, sembahyanglah sambil terlentang. Enggak mampu juga dengan terlentang, sembahyanglah menggunakan isyarat. Apanya? Matanya. Roh nak mampu dadu, nak mampu dadu, bergerak nak mampu juga, maka salatlah dengan isyarat matanya. Hadirkan dalam pikiran dia mau salat, maka matanya nyo tengok dong, nyo tengok ruku, nyo tengok iktidal,
Nah, kalau itu nggak mampu juga, kata orang-orang ini, kita sholatkan. Ini nyokon-nyokon bahasa Nabi. Nah, yang bahasa orang-orang ini kita sholatkan. Kayak ini keringanan, rukhsah yang diberikan. Nah, pertanyaannya, apakah ada qada? Dalam surah Al-Baqarah tentang bab puasa itu di 184 kalau saya nggak salah, kan bunyi ayat tentang puasa ini, bunyi ayat wa 'alal ladzina kalau ini faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang-orang yang dia sakit, orang-orang yang dia ini bermusafir, nggak mampu berpuasa, langsung bunyi ayat fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dia mesti mengganti di hari-hari yang lain. Maka dalam hal puasa, semua ulama jumhur dan semua mazhab sepakat ada dia qada untuk puasa. Itu perintah, ini ayat Al-Baqarah fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, bagaimana dengan mengqada salat? Karena tidak ada hadis dan tidak ada ayat tentang ini, maka adalah rincian-rincian yang pendapat para ulama. Yang pertama, para ulama sepakat tanpa khilaf. Apa sepakatnya? Itu adalah qada yang dibolehkan. Ini berangkat dengan hadis man nasiya an salatin au nama anha falisalliha mata zakaroha. Barang siapa yang lupa atau tertidur, maka orang ini salatlah ketika dia teringat, ketika dia bangun. Itu di penghujung hadis la kafarah illa zalika. Tidak ada kafarahnya kecuali itu. Ketika dia ingat, dia salat. Ketika dia bangun, dia salat. Nah, untuk qada seperti ini, karena dia makna qada adalah mengerjakan kewajiban di luar waktunya. Jadi qada. Qada adalah mengerjakan salat ataupun ibadah tadi di luar waktunya. Nah, adapun yang kedua, para ulama berikhtilaf, bagaimana tadi kasus seorang seperti ini? Apakah bagi orang ini qada? Nah, yang pendapat yang pertama itu dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Sabi dalam bab ini menjelaskan bahwa bagi orang ini tidak ada qada. Kenapa tidak ada qada? Yang pertama, Syekh Sabi dengan Al-Quran surah Maryam ayat 59. Apa bunyi ayat? Fakhalafa min ba'dihim khalqun ada'u shalah wa taba'u syahwat. Nanti ada masa, kata Allah, ada orang-orang dia cenderung ke syahwatnya sampai dia tinggal salatnya. Nah, bagi orang seperti ini saja, ini janji Allah fasaufa yalqauna ghayya. Bagi orang ini Allah tempatkan tempatnya neraka ghayya. Kita pernah mengkaji ini apa makna ghayya dalam tafsir Ibnu Katsir. Makna ghayya adalah sumur yang dalamnya itu dilemparkan batu di atasnya akan sampai ke dasar sumur selama 50 tahun. Dan apa isi sumurnya itu? Kalau sumur biasa air mungkin isinya, sumur ghayya jahanam ini isinya darah dan nanah untuk orang-orang yang mengundur-undur salatnya. Karena mengundur-undur sampai dia meninggal. Ini baru mengundur-undur nih. Luhu po 12 lewat leplu kecil ada kemayang po ngopu. Memang mentonawati si ada juga ada. Namun ini ditempatkan dia dalam ghayya. Nah, lantas bagaimana hukum orang-orang yang enggak salat? Enggak mungkin, kata Syekh Sabi dalam kitab beliau Fiqh Sunnah. Maka dari beliau ini tidak ada qadanya. Dan pendapat yang kedua, la kafarata illa zalika. Di sebagian kalangan ulama Asy-Syafi'iyah mengambil penghujung hadis itu tidak ada kafarah kecuali itu. Artinya ketika orang lupa sebelumnya diangkat, dia lupa sebelumnya. Oh dengut barakot, nyoba jaga. Pada umur 50 dah dengut. Umur 40 dah dengut. Nah, baru umur 50 tu jaga banyak. Bangga bodoh. Setelah tidur selama 40 tahun kena bangga bodoh, maka orang ini mengqada. Nah, bagaimana qadanya?
habis subuh, subuh lagi, habis zuhur, zuhur lagi, habis asar, asar lagi. Terus begitu. Sementara sholat kita ini, kata Syekh Sabi, dia punya waktu. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mauquta. Sembahyang itu, kata Allah, dia punya waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan. Subuh nyawate, zuhur nyawate, asar nyawate, maghrib nyawate. Apakah sama subuh hari ini dengan subuh besok? Enggak sama. Orangnya subuh Rabu, Simo subuh Rame, lusa subuh Jumat. Enggak sama dia. Yang kedua, kata Syekh Sabi, kalau dia mengqadha jelas bilangannya. Nyo puasa Ramadan 30 hari, Droh sakit 6 hari, 6 hari enggak puasa, dia mengganti puasanya 6 hari. Nah lagi menok pedun trip. Baru umur 50 tahun dia mulai salat. Umur 52 tahun baru mulai salat tadi ini. Selama dia sebelum 50 gua sembahyang loh. Oke, dipangkaslah dengan umur tadi balik. Masa balik 15 tahun. Berarti 50 kurang 15 lebih 50 tahun. Dia mau qadha itu selama 35 tahun. Apakah ada jaminan ini orang akan hidup selama 35 tahun ke depan? Jaminan, kata Said Sabi. Kan begal dulu, Said Sabi begal dulu sampai kapan toh. Nah tadi ini, maka yang kuatnya bahwa orang yang sakit dia berusaha untuk menunaikan sholat. Namun kata Said Sabi, orang yang tadi kasusnya dia lama nggak sholat dan baru sholat, ambillah surah Maryam ayat ke-60. Kata beliau, illa man taba, bertobatlah, wa amana wa aslaha, perbaiki imannya dan dia aslaha, berbuat baik, jadi orang yang soleh. Maka ketika Allah ampuni karena utang sama Allah tadi, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, orang ini mohonlah ampunan Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Betul. Oh, Rino, silakan baca Rino. Tolong Bang Muslim Rino, silakan. Ada orang sakit, koma, pingsan, koma loh, pingsan loh. Tengok, perintah agama ini untuk orang yang berakal. Tidak wajib sholat bagi orang yang tidak punya akal. Nah, ketika orang koma, gak doa kai. Ketika orang pingsan, gak doa kai. Artinya ketika orang koma, pingsan, itu tidak ada perintah wajib bagi dia untuk sholat. Bahkan doa koma, doa terpurui. Maka di antara anugerah yang paling besar yang Allah berikan akal kita ini. Wajib puasa keso yang berakal, wajib sholat keso yang berakal. Nah ketika orang sakit, dia koma, dia tadi juga pingsan mungkin, hilang akalnya, maka bagi orang ini tidak ada perintah sholatnya. Namun Ustaz, sehat loh. Ya, betul. Di antara syarat sah salat adalah suci. Apanya? Tempatnya. Apalagi pakaiannya. Sakit, dia sabe-sabe doi lagi baguno, dan orang saja terus keluar ya kotoran, dan juga orang ini pakaian juga kotor, nyudah begli Ustaz, doi lo, tak begli, doi lo Ustaz, yang kiban cara. Maka tengok di antara hadis Rasulullah, iza umirtum bisyai, kalau kalian diperintahkan untuk sesuatu, faktu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban di atas kemampuan kita. Kalau begitu, inilah diambil sebagian ulama bahwa orang itu sholat terus.
Bahkan ini kondisinya darurat, nggak mungkin. Apa tadi lagi lainnya, seorang sahabat di masa Rasulullah, ini orang bukan hanya tubuh riaat, namun dia maninya, ini maaf, keluar siasa dua, geduk tubuh. Nah ini orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, bukankah kau perintahkan kalau mau sholat suci dulu? Iya, kata Nabi. Nah saya ini ya Rasul, saya ini malah penyakit saya ini, air mani saya keluar Rasulullah. Bagaimana saya suci saya? Nabi ajak orang ini, kalau memungkinkan engkau berwudu dan sholat. Nah setelah engkau berwudu keluar juga udah sholat, kata Nabi. Ini dalilnya. Maka tadi ketika orang seperti ini, wama idza amarakum bi amrin fa'tu mastata'tum. Kalau diperintahkan kita ini untuk sholat, kerjakanlah semampunya. Emang bunuh kondisi ini. Allah juga maha mengetahui, Allah maha memberikan rahmat, Allah maha mengampuni. Maka kerjakan ini. Kalau seandainya ini nggak dikerjakan, takut setelah yugo habis masa sakitnya nggak diumum, akibat ke masalah lah. Yang kedua yang itu kejadian dari yang kata sih, yang kemarin, yang itu juga dia, yang juga dia itu, jadi ini itu sama yang kalau itu yang ini waktu itu itu yang tak itu tapi setelah Allah jadi usaha jauh ya. Ketika dihubungkan dengan fidyah ini kan membayar. Kalau juga puasa ada dia, wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang enggak mampu berpuasa karena sakit berat sekali atau kedua ada nggak mungkin kan dia berpuasa, di pendapat Imam Hambali sebagian juga orang-orang perempuan yang hamil tua nggak mungkin berpuasa, cukup orang ini membayar fidyah. Ya, karena fidyahnya bunyi ayat fidyatun ta'amu miskin, berikan dia ke miskin. Ya, dari semua, arti dari ratusan bahkan ribuan ulama Asy-Syafi'iyah hanya satu yang mengatakan boleh fidyah. Siapa? Imam Subki. Dalam kitab Fathul Mu'in halaman 39 itu pengarang kitab Syekh Malibari mengatakan dalam kesimpulan beliau, man mata wa alaihi salawatun, bagi orang meninggal dunia wa teudi barakana tinggai-tinggai sembahyang, la qada'a wala fidyah, hana qada hana fidyah. Itu pendapat kuatnya. Maka yang kuat dalam Syafi'i itu dia. Dalam Syafi'i yang paling kuatnya, orang meninggal dunia nah tinggai-tinggai sembahyang barakon, maka pendapatnya la qada'a wala fidyah, hana qada hana fidyah. Nah, namun sedikit wa fa'ala ba'duna, namun sebagian kecil kami pernah mengamalkan. Mana? Wa fa'ala Subki nahwa aqaribihi, Imam Subki pernah mengamalkan untuk karib kerabatnya. Maka tengok kasusnya ini. Seperti apa kasusnya Imam Subki membolehkan itu? Baik, kalahnya pendapat mendong. Kasusnya adalah ada orang kaya meninggal dunia, ayah anak sembahyang borokon mewariskan harta yang banyak ke anaknya. Anaknya susah. Lu na ayah lu anak sembahyang borokon nyupeng lu ke bah, harta lu ke bah kiban cara lu. Nyelamatkan ayah lu. Gejak badengku dengku ejit, nusulkah kaya lu. Hana le kabi umu bukan dengkunya. Badengku belum hana le. Dengku se hana le, mana dengku? Akibut gejaklah Imam Subki. Kibanya dengku. Hana, kata Imam Subki. Tinggal mulu kata lah dengku. Enak mungkin dengku. Hana, rezeki. Kapan dengku gejak Imam Subki kakek, bubuk je mana? Artinya ni kan kamu hak kau kawin ngeh. Lagi jangan min. Beb toto mapunya suku, tak bukan.
Kado dodolo. Hei, suhu punya napuinya. Kado dodolo. Kalau ego kepulang, dodo nah, kan ini kan bahasa itu bahasanya ini. Maka ini kasusnya. Maka ini yang diamalkan hari ini. Maka Al-Quran menjawab, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh beras kita. Allah enggak butuh, Allah enggak makan nasi. Kalau Allah makan nasi, maka Allah sama dengan kita. Dan sifat Allah la yukhalifu. Tidak ada yang makhluknya. Maka yang kuatnya mungkin lagi nyandek ilmu. Dan saya nggak tahu dari mana yang kuat menguatkan ini. Kalau nggak salat cukup bayar fidyah. Nauzubillah, saya kata dari mana ini sumber yang kuatnya. Dalam kitab Tumi itu saya dapatkan. Nah, kita yang sama di halaman 133 tambah puasa itu diulang-ulang di halaman 433 di bab apa-apa saja yang sampai jenazah diulang-ulangnya. Maka dipahami ya kemarin itu sedekah. Maka ini juga duduk ada hadis itu menjelaskan apa yang pasti sampai ke orang yang meninggal dunia ini tanpa khilaf semua ulama, tanpa khilaf semua mazhab, artinya ini sepakat tanpa khilaf. Bahkan langsung Rasul yang menjelaskan. Makanya hadis ini semua mazhab, semua ulama sepakat tanpa khilaf. Apa bunyi hadisnya? Inna mimma yalhaqul mu'min min hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan nanti di alam kuburnya, di akhiratnya dari amalan kebaikan-kebaikan dia. Apa saja? Nabi merincikan. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyara. Ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia kembangkan. Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Hari ini 1441 Hijriah. Artinya 1200 tahun yang lalu sudah Imam Syafi'i masih mendapatkan mengalir pahalanya karena ilmunya. Karena ilmunya. Imam masuk semua nih mengalir pahalanya karena ilmunya. Nah, namun nyala Ustaz, kamu katalah Ustaz, ana jakbu barakon, karena ilmu kamu. Innala Ustaz, ada pilihan kedua. Apa pilihan kedua? Wa waladan salihan taraka, anak yang soleh yang ditinggalkan. Yang anak ulanya didik anaknya supaya apa? Menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ketika anaknya berdoa, anak mengirimkan pahala baca Quran ke orang tuanya sampai. Bahkan urinci ke mendidik anaknya. Ada usaha rinciinan. Namun ketika kita punya anak kita didik, kacau mencubut, main berdoa untuk kita, untuk dia saja Allah enggak terima doanya. Apa itu orang tuanya? Nyana Ustaz katalah haji, anaknya kabirere mendung Ustaznya, kabih kada kadodo ki bang kamu. Nah pilihan lain Ustaz. Nah pilihan ketiga. Apa pilihan ketiga? Wa masjidan banahu, masjid yang dia bangun. Barang siapa katanya bangun masjid dunia ini, Allah bangun bagi dia rumah yang megah di surga. Nyanyi bro, kau segahkan mangan, kamu napeng, mereka kedua anak kerja leh, kamu nyanyi kibat, Ustaz, pilihan lain Ustaz. Tengok masjid, hari ini masjid kita ini kotor. Nah kita nggak punya uang untuk bangun masjid, tak sampo masjid, dapat beli masjid. Ketika orang sholat di situ, pahalanya terus mengalir. Nyakalat, cicak, dapat belinya. Ketika orang sholat, sholatnya sah, tanpa ada kotoran najis di situ, dapat beli. Itu pun juga. Nyala Ustaz, nak bangun masjid karena apa yang Ustaz? Hadir ke masjid jamaah, makmurkan masjid, dianggap orang bangun masjid juga. Lain Ustaz, ada. Apa lainnya? Pilihan yang keempat, au mushafan warasahu, Al-Quran yang dia wakafkan. Nah mungkin bangun masjid lepeng mungkin. Al-Quran wakafkan ke masjid, satu Quran harga 50.000, beli 4 Quran 200.000. Setiap orang baca Quran ini pahala yang terus mengalir. Dan dengar di tengah malam orang ambil Quran kita, dia baca Quran itu, pahalanya mengalir
pada akhirnya dengar. Orang dengar di alam kubur. Al-Quran dia wakafkan. Orang baca Quran ini, pahalanya terus mengalir. Nyala Ustaz, dah wakaf buat masjid Allah nak baca Quran Ustaz. Karena pahala sih kamu usah lain. Kembali Nabi merincikan lagi. Au baitan banau li ibni sabil, atau rumah yang dia bangun untuk musafir singgah sesaat. Musafir mampir siat. Orang mengamalkan itu, pahala mengalir. Nah, ada lagi. Au naharan ajrahu, dia bangunlah sumur, air bermanfaat orang banyak. Dia bangun irigasi, bermanfaat airnya. Dia bangun sungai. Maka ketika saya tanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling baik? Kata Nabi, sakiul ma, berbagi air. Bangun sumur, sumurnya, airnya orang gunakan, pahalanya mengalir. Nah, nyan pihana ji Ustaz, lu kan lama dulu kan namon lagi nyo. Kagak ada peluang dulu pengumuman pak semua orang pun lain. Nabi jelaskan, au shadaqatan akhrajaha fi hayatihi min malihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia hidup. Maka wakaf, sedekah, infak jangan nunggu meninggal. Baik wasiat dia cerita nyana pada kadu ayah ada belang yang belah dia bu nyan wakafkan ke masjid pajan pada ayah kalium. Pokok jinu ayah mentau berle. Nah, orang sedekah ketika hidup 1 rupiah perbandingannya 1000 kali lipat dari sedekah ketika orang meninggal dunia. 1 rupiah sekarang sedekah itu pahalanya sama dengan 1000 rupiah nanti ketika orang dah meninggal dunia. Maka banyak sedekah. Nyala Ustaz, sedekah juga penting ada larinya. Kamu menghasilkan itu cara Ustaz. Pun lain. Kalau enggak mampu juga itu kata Nabi, ay yamsika nafsahu anisyar. Janganlah berbuat kejahatan. Janganlah berbuat maksiat. Ketika orang enggak berbuat maksiat, dia bersedekah dari dirinya untuk dirinya. Gimana pilihan? Cukuplah pilihan. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ya, terima kasih di malam hari ini kepanjang waktu pika lewat. Mohon maaf malam hari ini waktunya lewat. Emang bab gadai belum habis. Kita simpan lagi untuk ketemu selanjutnya. Ya nanti insyaallah menanya-tanyaan dijawab lagi yang mampu kita jawab. Yang tidak kita pending dulu. Kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Kaum muslimin muslimat jamaah yang Allah rahmati, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.